Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuhibbu man ata'ah wa yuhibbu man da'ah. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu rabbi wassalamu alaihi ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnatihi wa hudahu amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk mencicipi nikmatnya Ramadan di hari ke-15, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga kita menuntaskan Ramadan dengan penuh kesuksesan. Salah satu cirinya tentu menjadi orang bertakwa menjadi salah satu tujuan, menjadi tujuan utama dari kita berpuasa di Ramadan. Dan ampunan Allah sudah disiapkan untuk kita yang senantiasa bermujahadah untuk meraihnya. Dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, yang Masya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk meraihnya di 10 malam terakhir. Dan ini sudah hari yang ke-15, tinggal sebentar lagi kita meraih atau menjalani 10 hari, 10 malam terakhir di Ramadan yang sampai kita terlewatkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah, beserta keluarganya, para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan Allah Rasulullah, umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi begitu mencintai dan juga istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku, di pagi ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema dari bagian dari Ruqyah Syariah yang alhamdulillah dibimbing oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri hafizahullah taala. Dan di pagi ini memang mohon izin jamaah tidak bisa lebih lama gitu ya, kita berjumpa dengan Ustaz Hasan Bisri karena memang pagi ini insya Allah kita di pagi hari sudah mulai mengikuti sebuah pesantren kilat ya bersama para guru di MKI. Jadi kita akan lebih awal untuk hadir gitu ya, dan tentu tetap kita akan bersama oleh guru kita insya Allah selama 1 jam. Mudah-mudahan menjadi bagian uh, dari kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau dan tentu bisa mengamalkan. Itu sebuah tema yang sangat menarik karena baru saja kita sahur ya, alhamdulillah masih diberikan nikmatan untuk sahur, persiapan untuk Ramadan di hari ini, puasa Ramadan di hari ini. Dan ya, nanti insya Allah kita akan juga berbuka puasa. Nah ternyata sebagaimana judul yang insya Allah akan dibahas oleh Saudara Hasan Yusri tentang sebuah gangguan atau godaan setan yang berupa tipu daya setan yang ternyata terjadi juga di saat kita sahur maupun saat kita berbuka. Nah, bagaimana kita di pekan lalu sudah membahas tentang sebuah hadis Nabi yang mengatakan setan dibelenggu atau dirantai ya di bulan Ramadan. Dan ternyata dalam penjelasan para ulama ada yang memahaminya sebagai majazi dan juga ada hakiki. Tapi ada yang mengatakan hanya para pembesar setan yang dibelenggu. Dan ternyata ada setan kecil yang berkeliaran gitu ya untuk menggoda kita, mengganggu kita, apalagi di saat sahur dan juga di saat berbuka. Mari kita simak penjelasannya dari guru kita, bagaimana kita mewaspadai agar kita tidak terjebak dalam jeratan syaitan. Tafadhal mashkur Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah keluarga Indonesia rahimakumullah, serta para pemirsa yang ikut di dalam Zoom ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan kita ke pertengahan bulan Ramadan, ya, nisfu Ramadan. Ya. Semoga segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terus memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini sampai akhir nanti dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Yang kedua kalinya, tak lupa marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Majelis Keluarga Indonesia, pada kesempatan kali ini tema kita masih terkait dengan tipu daya setan di bulan Ramadan. Yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan pemahaman secara kontekstual, secara realitas atau relate dengan apa yang terjadi di sekitar kita, korelasi antara hadis dibelenggunya setan dengan berbagai macam kemaksiatan di bulan Ramadan yang masih terjadi. Yang intinya bahwa gangguan setan itu tidak mengenal bulan, tidak mengenal waktu. Memang itu sebagai jihad kita sepanjang masa, termasuk di bulan Ramadan ini. Dan kalau kita klasifikasikan gangguan setan terhadap amal-amal kita itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, sebelum beramal, pra-amal. Kita dibikin malas, dibikin berat untuk melakukan amal tersebut. Ya. Bahkan kadang kita mengulur-ngulurnya. Ya. Itu sering terjadi, terutama terkait dengan pelaksanaan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu gangguan di saat beramal. Jadi saat beramal, kita dibikin tidak maksimal, dibikin tidak khusyuk, atau tidak bisa menikmati. Bahkan tidak jarang orang ketika sedang sholat, lalu ngeblank, sampai lupa jumlah rakaat yang telah dilakukannya. Ini sebagai bukti bahwa ketika kita sudah bisa mengalahkan tipu daya setan sebelum beramal, saat beramal pun mereka tidak menyerah untuk mengganggu amal kita. Kemudian yang ketiga, tipu daya pasca amal, setelah beramal. Bagaimana supaya pahala dari amal kita itu sia-sia ataupun sirna. Ya, dengan ria atau sum'ah. Alhamdulillah, setelah sholat tahajud 12 rakaat, masih semangat, lalu diposting, supaya mendapat perhatian dari followernya, mendapat perhatian dari orang lain. Nah, hadirin sekalian, tentu hal-hal seperti ini merupakan suatu yang harus kita hadapi setiap hari di dalam kita beramal. Dan begitu pula saat berpuasa. Saat berpuasa, ada momen-momen yang mana setan akan terus mengganggu puasa kita. Baik sebelum kita berpuasa saat sahur, saat kita sedang berpuasa, atau setelah kita berpuasa, yaitu saat mengakhiri puasa kita dengan berbuka. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 37, Allah telah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, jalan yang lurus, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Artinya hadis sekalian, ada orang-orang yang saat beramal itu ada tipu daya setan di dalamnya. Tapi dia nggak merasa, dia merasa sudah beramal dengan baik, dia merasa sudah maksimal. Padahal amal itu ternyata
ada trouble-nya, ada errornya akibat dari gangguan setan tadi. Nah, disinilah yang harus kita sadari bahwa perjuangan kita, jihad kita melawan mereka memang jihad yang abadi dalam artian ya sepanjang kita masih hidup di dunia ini, ya kita harus tetap waspada terhadap tipu daya musuh kita yaitu setan tadi. Nah, hadirin sekalian, terkait aktivitas puasa kita atau ibadah puasa kita, itu ada dua aktivitas yang biasa kita lakukan, yaitu sahur saat kita mau memulai puasa, kemudian berbuka saat kita mengakhiri puasa kita. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bazzar yang dihasankan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna ataqas shaum." Ada 3 aktivitas, barang siapa yang melakukannya maka puasanya akan kuat, puasanya akan lancar. Apa 3 aktivitas tersebut? Man akala qabla ayyashroba. Jadi di saat berbuka, Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sesuatu sebelum kita minum. Rasulullah biasa memulai berbukanya dengan makan kurma lalu minum air. Bahkan kalau nggak ada kurma yang bisa dikonsumsi, Rasulullah langsung meneguk air. Itu yang pertama. Yang kedua, watasahhar, yaitu bersantap sahur. Itu bisa membantu puasa kita agar fine-fine saja, agar lancar dan tetap kita kuat untuk menjalankannya. Kemudian yang ketiga, waqol, yaitu qailulah. Jadi ternyata termasuk instrumen untuk supaya puasa kita itu lancar, puasa kita berjalan dengan baik, kita melakukan qailulah. Qailulah itu yaitu tidur sejenak di tengah siang. Entah itu sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur. Tapi jangan berlebihan. Jadi qailulah itu ya sekitar 15-20 menit atau setengah jam lah maksimal. Jangan qailulah tidur jam 11, bangun-bangun jam 4. Itu bukan qailulah namanya. Nah, sekalian, 3 aktivitas ini kata Rasulullah bisa membantu untuk kita melaksanakan puasa dengan baik. Dan ini resep dari Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa kaitannya dengan tema yang kita bahas terkait tipu daya setan saat sahur dan berbuka? Hadirin sekalian, aktivitas sahur memang aktivitas sunnah. Artinya seandainya kita nggak sahur, tapi sudah niat untuk berpuasa, itu nggak masalah. Tapi ternyata aktivitas sahur ini aktivitas yang sangat penting dalam berpuasa kita. Nah, tipu daya setan yang dilancarkan saat kita sahur yang pertama adalah yaitu ada sebagian orang yang sengaja meninggalkan sahur. Apalagi kalau sudah pertengahan Ramadan seperti ini, banyak orang yang merasa sudah terbiasa untuk puasa, sudah 15 hari, nggak sahur pun kuat. Akhirnya mereka tidak melaksanakan aktivitas sahur. Dan ini tentu menyalahi sunnah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan, man arada iyasuma falyatasahhar bisyai. Siapa yang ingin berpuasa, hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Artinya, sahur ini perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah berpesan, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'u. Jadi makan sahur itu makanan yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan ditinggalkan. Walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma. Meskipun di antara kalian hanya sekedar minum beberapa teguk air. Jadi ada sebagian orang
mungkin karena habis buka bersama dalam kondisi kenyang, lalu dia merasa bahwa seandainya nggak sahur pun sudah kuat untuk puasanya. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Rasulullah menganjurkan tetap kita bangun untuk sahur, walaupun hanya minum beberapa teguk air. Jadi bangun kita itulah momen yang penuh dengan keberkahan, sehingga Rasulullah berpesan, wala tada'u, jangan kalian tinggalkan. Nah, Rasulullah sudah menginstruksikan seperti itu. Jangan ditinggalkan, tapi kita justru meninggalkan. Nah, inilah tipu daya. Jadi, setan menyeru kita untuk tidak mengikuti perintah Rasulullah saat kita mau berpuasa, yaitu bersantap sahur. Oleh karena itu, hati-hati bahwa sahur ini walaupun itu suatu aktivitas sunnah, tapi banyak keberkahan di dalamnya. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan, ajma'al ulama ala istihbabihi wa annahu laisa biwajib. Ulama telah berkonsensus, berijma' bahwa sahur itu hukumnya dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Wa ammal barakatul lati fihi fadhahiratun. Sedangkan keberkahan seperti yang disinyalir oleh Rasulullah dalam hadisnya itu sangat nyata. Kenapa? Karena orang yang ketika mau berpuasa lalu dia bersantap sahur itu biasanya lebih kuat untuk berpuasa dan lebih semangat untuk beribadah. Bahkan tidak jarang ada orang yang ketika kita tanya, puasa nggak lo? Enggak, semalam kesiangan, nggak sahur, kan ada yang begitu ya. Jadi alibi, jadi alasan untuk tidak berpuasa karena nggak bersantap sahur. Bisa jadi karena dia memang bukan pekerja kantoran yang ruangannya ber-AC, kerja di outdoor, di lapangan. Memang sangat menunjang sahur itu bagi mereka yang kerja berat. Di siang Ramadan, sahur adalah suatu yang sangat membantu bagi mereka. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, bahwa memang kita hendaknya mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh Rasulullah, dan itu bagian dari sunnah Nabi ketika mau berpuasa. Kemudian tipu daya yang kedua, yaitu sahur di luar waktunya. Jadi kalau kita memahami definisi sahur, kita akan tahu kapan kita diperintahkan untuk bersantap sahur. Di dalam kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, jilid 4 halaman 351, di situ disebutkan as-sahur huwa ta'amul ladzi ya'kulul insan au yashrabu fi akhir lail. Jadi sahur itu adalah nama makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia di akhir malam. Di akhir malam. Wasummiya sahuran li'annahu yuqalu fi waktu sahar. Dinamakan sahur karena makanan tersebut dikonsumsi ketika di akhir malam. Jadi kalau ada keluarga Indonesia yang sahur sebelum tidur, kan ada supaya tidurnya nggak terganggu, sebelum tidur dia sahur jam 11, kemudian baru tidur, supaya nanti tetap khusyuk tidurnya sampai subuh, nggak terganggu. Nah, ini siasat yang tidak benar. Kenapa? Karena secara bahasa nggak memenuhi kriteria disebut sahur. Jadi dalam bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada istilah khusus bagi makanan yang kita konsumsi di waktu-waktu tertentu. Kalau pagi, bahasa kita sarapan, atau ada yang menyebut dengan breakfast. Ini makanan yang kita konsumsi di pagi hari. Nah, dalam bahasa Arab disebut fatur. Jadi fatur itu makanan yang kita konsumsi di pagi hari. Kemudian kalau siang hari ada lunch.
atau makan siang kalau bahasa kita. Nah, bahasa Arab ada istilahnya yaitu ghoda. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan atanawalul ghoda, saya sudah makan ghoda, konsumsi ghoda. Itu kita nggak usah nanya ghoda itu makanan jam berapa. Berarti kita nggak paham bahasa Arab kalau seperti itu. Jadi ghoda itu ya untuk makan siang, itu disebut ghoda. Meskipun menunya sama, sama-sama nasi uduk misalnya, atau sama-sama soto, pagi soto, siang soto. Tapi kalau jam konsumsinya berbeda, itu istilahnya sudah berbeda. Sedangkan kalau untuk malam hari yang sering disebut dengan dinner, itu kalau bahasa Arabnya asya. Jadi hampir sama dengan isya, tapi ini pakai fathah, asya. Jadi asya itu makanan yang kita konsumsi di malam hari, atau makan malam. Sehingga kalau ada yang makan sebelum tidur, itu belum masuk kategori sahur. Itu masih kategori asya. Jadi sahur itu ya dilakukan di akhir malam. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, annahu tasahhara ma'a Rasulillah SAW. Jadi ketika dia selesai bersantap sahur bersama Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Tsumma kharajna ila shalah." Setelah itu kami keluar untuk melakukan sholat subuh. Kemudian ketika Zaid bin Thabit ditanya, "Kam baina dzalik?" Berapa jeda antara selesai sahurnya Rasulullah dengan waktu subuh? Itu dijawab, qadra qiraati khamsina ayah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sekitar dapat 50 ayat itu sudah subuh. Jadi karena dulu belum ada jam, sehingga sahabat Zaid nggak mengatakan sekitar sekian menit lah, nggak. Jadi yang jadi ukuran orang baca Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya skillnya standar, 50 ayat itu sekitar 10 menit. Jadi usahakan kita selesai sahur itu dengan waktu subuh nggak terlalu lama, yaitu sekitar 10 menit, yang sekarang ditandai dengan imsak, gitu ya. Itu ideal, ya, itu waktu yang ideal. Kenapa? Karena kalau terlalu lama jeda antara sahur dengan subuh, itu banyak yang jadi korban, itu ya. Itu tikungan maut, gitu ya. Kalau sampai kita sudah sahur kemudian nunggu subuh kurang setengah jam misalnya, jangankan rebahan di kasur, duduk di kursi pun bisa bablas, bangun-bangun jam 6. Jadi sekali lagi, kita konsumsi sahur sebelum tidur itu bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul yaitu konsumsi sahur menjelang subuh, dan itu waktu yang ideal untuk melakukan sahur. Bahkan itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan, "Inna ma'asyiral anbiya," kami para nabi, artinya nggak hanya Rasulullah, para nabi sebelumnya juga begitu. "Umirna an nu'ajjila fitrona," kami diperintahkan untuk segera berbuka, "wa an nu'akhira sahurona," dan mengakhirkan sahur kami. Jadi ternyata mengakhirkan sahur itu adalah madhabnya para nabi. Itu adalah model puasanya para nabi, nggak hanya Rasulullah SAW. Jadi disinilah sampai ada kejadian, ya. Jadi kalau di zaman dulu karena belum ada timer, belum ada jam dinding, jam tangan, sehingga ada hadis yang berbunyi, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yanqadhiya hajatahu minhu." Jika kalian mendengar adzan subuh dikumandangkan, sementara di tangan kalian masih ada makanan yang belum selesai, kata Rasulullah, jangan ditinggalkan, selesaikan dulu, walaupun sudah terdengar adzan subuh. Artinya
karena mereka mengakhirkan sahur. Dan kalau dulu kan nggak kayak sekarang gitu ya, kita tahu, oh waktu subuh kurang 7 menit, kurang 5 menit. Kalau zaman dulu nggak, mereka nunggu terbitnya fajar gitu ya. Nah, fajar itu terbitnya kurang berapa menit, itu susah untuk eh, istilahnya diprediksi gitu ya. Makanya kadang-kadang karena mereka mengakhirkan sahur, belum selesai sahur, ternyata fajar sudah terbit, adzan sudah dikumandangkan gitu ya. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti itu, pesan Rasulullah selesaikan gitu ya, sahurnya. Jangan sampai sahur dengan soto pakai sambal 2 sendok lagi gitu ya. Begitu selesai makan sahur, belum minum sudah adzan subuh, lalu nggak minum gitu ya. Wah, bisa dibayangin tuh gitu ya. Jam 9, jam 10 bakal kering tuh tenggorokan ya. Nah, ini kadang-kadang karena kita nggak ngerti ya, akhirnya kita melakukan sesuatu yang bisa mengancam keberlangsungan puasa kita ya. Padahal kalau dia minum walaupun sudah terdengar adzan tadi, karena memang mepet waktunya atau telat bangunnya, masih dibolehkan. Kata Rasulullah, jangan meninggalkannya sampai selesai hajatnya ya, yang dibutuhkan itu. Jadi yang kedua ini perlu kita waspadai juga ya. Jangan sampai kita sahur tapi waktunya tidak seperti yang contohkan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, berlaku tabdir. Tahu tabdir ya? Boros. Banyak orang yang ketika mau sahur menyiapkan makanan yang berlebih, sementara yang dimakan ternyata nggak sebanyak itu. Dan sangat disayangkan kalau kemudian makanan itu larinya ke tong sampah. Nah, ini bagian dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha karihalakum salatan. Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan 3 hal. Yang pertama, qila wa qala. Kita suka menyebar berita yang nggak jelas, yang kadang-kadang berkaitan dengan kehormatan seseorang, dengan martabat wibawa seseorang. Kalau memang nggak jelas, nggak usah disebarkan. Kemudian yang kedua, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, itu dibenci oleh Allah. Yang ketiga, wa kathratus soal, suka meminta-minta. Saat ini banyak orang yang mengemis, meminta-minta, itu jadi profesi. Itu sangat dibenci oleh Allah. Sampai ada liputan kaum pengemis, dia mengemis di Jakarta, tapi di kampungnya bangun rumah, ada kolam renangnya, mewah rumahnya. Jadi orang-orang seperti ini masuk kategori yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati jangan sampai kita melakukan pemborosan terhadap harta kita dengan menyiapkan makanan yang berlebihan yang akhirnya tidak termakan tapi malah terbuang. Kan sudah diingatkan oleh Allah ya, di surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya, ikhwas sekalian, di surat Al-Isra ayat 27 malah tegas ya. Allah menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka berlaku mubadzir ya, itu temannya setan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita masuk tipu daya setan terkait dengan makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya tipu daya yang keempat adalah sahur secara terpisah. Ada satu keluarga kadang anaknya sahurnya jam 3, kemudian ayah ibunya jam 4. Jadi nggak bareng. Padahal kalau itu kita lakukan secara bareng atau berjamaah, maka akan tambah keberkahannya.
Di dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari sahabat Jabir radhiallahu an, Rasulullah bersabda, "Inna ahabbat ta'am ilallahi ma kathurat alaihil aidi." Jadi makanan yang paling disukai oleh Allah yaitu yang banyak tangan di dalamnya. Artinya banyak yang konsumsi, memakannya secara berjamaah itu lebih disukai oleh Allah. Sehingga Rasulullah memberikan instruksi, kulu jami'an wala tafarraqu. Makanlah kalian bersama dan jangan terpisah-pisah. Fa inna ta'amal wahid yakfi al-ithnain. Jadi kadang kalau kita makannya bareng itu, makanan yang seharusnya hanya dikonsumsi satu orang, tapi cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul ithnain yakfi arba'ah. Dan makanan yang diperuntukkan 2 orang, karena dimakan secara berjamaah bareng-bareng bisa cukup untuk 4 orang. Dan mungkin jamaah keluarga Indonesia mengalami hal itu ya. Saat kita family gathering atau kayak sanlat gitu ya. Itu kadang saat sahur atau berbuka ada yang nggak kebagian nasi, akhirnya join gitu ya, makan bareng ya. Ternyata nasi sekotak cukup untuk 2 orang dan kita pun diberikan kekenyangan oleh Allah. Artinya keberkahan itu terasakan gitu ya. Nah, disinilah kalau kita justru milih terpisah-pisah itu tidak sesuai dengan instruksi Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, sekalian, yaitu melalaikan doa dan dzikir. Padahal waktu sahur itu waktu yang mustajab, yang mana ketika kita berdoa pada waktu itu, kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika di sepertiga akhir malam. Lalu Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiya. Siapa yang minta kepadaku, niscaya aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampunan, niscaya aku ampuni. Nah, sayang kalau di waktu yang seperti ini lalu kita abaikan, ya. Kita lalaikan. Kan banyak ya orang yang ketika sahur kemudian dengan menghidupkan TV yang intinya canda-canda, tawa-tawa, ya, supaya nggak ngantuk katanya. Ya. Itu sesaat dibolehkan. Ya. Tapi kalau terus seperti itu, kita akan lalai. Sementara kita berada di waktu yang mustajab. Ya. Sangat sayang kalau kita lewatkan. Ya. Padahal Allah sudah menawarkan istilahnya ya. Siapa yang berdoa kepadaku saat ini, aku akan kabulkan. Tuh. Siapa yang minta, aku akan beri. Jadi kurang baiknya apa Allah? Ya? Kita dalam kondisi sahur, lalu diberikan waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari belum menegaskan wa anna akhirul lail afdalu lid-du'a wal istighfar. Jadi akhir malam, yaitu waktu sahur, itu merupakan waktu yang paling utama untuk berdoa dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, tipu daya yang keenam yang perlu kita waspadai saat sahur, yaitu tidur lagi setelah sahur. Nah ini hadirin sekalian, seperti yang tadi disampaikan bahwa itu waktu yang rawan. Kondisi kita lagi kenyang perut, kemudian mata ngantuk, lalu kita ikuti tidur setelah sahur. Itu biasanya bablas. Nah disinilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Terutama sholat subuh. Terutama sholat subuh. Karena waktu sahur itu berdekatan dengan waktu subuh.
Nah, itulah kenapa Rasulullah menyerukan kepada kita untuk mengakhirkan sahur, supaya tidak ada jeda yang cukup lama antara selesai sahur kita dengan waktu subuh. Karena kalau itu kita lakukan, yaitu tidur sebelum sahur, wah banyak kebaikan yang lewat nanti. Rasulullah sudah menegaskan, sholat qobliyah subuh 2 rakaat nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, saya yakin kalau jamaah keluarga Indonesia ini setelah sahur lalu ada teman atau saudara yang nelpon bahwa nanti sebelum subuh saya akan datang ke rumah untuk bayar utang 10 juta misalnya, atau untuk ngasih uang 2 juta. Saya yakin kita nggak bakal tidur, kita akan tungguin tuh. Kita akan tungguin. Nah, nilai 2 juta, 10 juta itu sangat kecil dibandingkan dunia seisinya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa nggak kita tongkrongin supaya nggak terlewatkan? Nah, kalau kita kemudian ngikutin ngantuk kita, itu bisa dipastikan biasanya akan lewat tuh kesempatan untuk qobliyah subuh. Apalagi sholat subuh. Qobliyahnya saja segitu pahalanya, segitu besar. Sampai Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, wa man shallas subha fi jama'atin faka'an nama shallal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, itu nilainya seperti sholat semalaman penuh. Pernahkah kita sholat semalaman penuh? Nggak bakal kuat kita. Nah, ternyata Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk dapat pahala seperti sholat semalaman penuh dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, yaitu yang sangat fatal. Kalau sampai kita bangun sahur, tapi karena nggak bisa memanage waktu dengan baik, akhirnya subuhnya kesiangan. Tadi, kalau tadi kan yang nomor 6 itu karena lalai yang mengakhirkan waktu subuh atau meninggalkan sholat qobliyah subuh. Nah, ini ada yang sahur tapi setelah itu tidur kemudian bangun-bangun sudah jam 7. Bahkan ada yang bangun-bangun jam duhur jam 1. Nah, itu kan sudah banyak tipu daya setan yang telah menjerat dia sehingga dia melakukan sesuatu yang sunnah tapi berefek pada meninggalkan yang wajib. Itu tipu daya setan yang sangat besar. Kemudian ikhlas sekalian, Rasulullah juga menegaskan laisa salatun athqala 'alal munafikin min salatil fajr wal isya. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Nah, kalau kita sampai menjadi orang yang puasa tapi nggak salat subuh, wah itu tanda-tanda bisa jadi kemunafikan itu sudah tumbuh di dalam hati kita sehingga kita berat untuk melakukan sholat subuh, lebih memilih tidur daripada menunggu sholat subuh. Ini bentuk tipu daya setan yang perlu kita waspadai di saat sahur. Lalu bagaimana saat berbuka? Karena waktu kita kita sampai jam 6:30 aja. Nah, ikhwas kalian, sahabat keluarga Indonesia rahimakumullah, tipu daya setan saat berbuka yang perlu kita waspadai adalah berbuka sebelum waktunya. Kelihatannya nggak mungkin tapi faktanya banyak orang yang belum waktu maghrib sudah berbuka. Dia puasa, sahur bersama keluarganya. Di kadang sore atau siang sahur lagi. Artinya dia berbuka tanpa sepengetahuan orang sekitar karena merasa gak kuat dengan puasanya. Tentu ini tidak sesuai dengan definisi puasa itu sendiri.
Karena puasa adalah menahan lapar dan haus dan yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, kalau matahari belum terbenam sudah berbuka, itu berarti batal puasanya. Itu tipu daya setan. Ya. Jangan kayak anak kecil. Ya. Saya puasa kok, tapi sampai duhur, ya. Sampai asar. Ya kalau anak kecil kan masih belajar. Ya. Tapi masa sudah berkumis berjenggot masih belajar puasanya. Ya. Nah, disinilah ikhwas sekalian, tipu daya setan yang perlu kita waspadai saat kita berpuasa atau berbuka. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu tipu daya yang kedua yang sering terjadi yaitu menunda waktu berbuka. Ya. Ada sebagian orang ketika mendengar adzan maghrib atau ketika matahari sudah terbenam tidak segera berbuka. Ya. Ada yang sholat maghrib dulu, baru setelah selesai dia berbuka. Ada yang sengaja berbukanya setelah terawih. Mungkin asumsinya kalau semakin panjang puasanya semakin banyak pahalanya. Padahal nggak seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan perintah agama jangan berdasarkan asumsi atau perasaan. Ada tuntunan yang harus kita ikuti. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Ini hadis qudsi ya. Jadi Allah pernah berfirman, kata Rasulullah, sebaik-baik hambaku atau hamba yang paling aku cintai adalah yang paling segera berbuka. Jadi begitu waktu berbuka sudah tiba, matahari sudah terbenam, segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda atau kita akhirkan, berarti kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW untuk menyegerakan berbuka. Bahkan itu tidak hanya sunnah Rasulullah Nabi Muhammad, tapi juga sunnah para nabi seperti disebutkan dalam hadis tadi. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan garansi. Apa garansinya? La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akhrus sahur. Umatku puasanya akan baik-baik saja selama mereka mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi ini merupakan resep dari Rasulullah SAW agar puasa kita tidak terkendala atau tidak terganggu, bisa berjalan dengan baik dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, lalai berdoa saat berbuka. Kadang-kadang karena saking laparnya kita, itu momen yang mustajab itu kita lewatkan. Saking khusyuknya dengan makanan, padahal itu adalah waktu yang emas, waktu emas untuk berdoa. Inna lis-shaimi inda fitri la da'watun maturat, kata Rasulullah. Orang yang berbuka puasa itu waktu doa yang tidak tertolak, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajab. Sehingga dulu para sahabat ketika berbuka itu mereka tidak hanya berdoa untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Jadi doa di sini tidak hanya doa berbuka yang bisa kita baca, doa yang lain juga boleh. Doa yang lain juga yang dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan bahwa sahabat Syu'aib, sahabat Amr bin Syu'aib, beliau menyampaikan bahwa sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Orang yang puasa saat berbuka itu doanya mustajabah. Fakana Abdullah bin Amr idza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Di sahabat Abdullah bin Amr ketika berbuka dia ajak keluarganya, anaknya untuk berdoa. Kemudian, sekalian, termasuk tipu daya saat berdoa, yaitu konsumsi makanan berlebihan. Nggak berhenti makan sebelum sebelum penuh. Ada orang-orang seperti itu, sehingga
ketika yang lainnya pergi ke masjid untuk sholat maghrib, mereka kekenyangan, nggak bisa bangun, akhirnya maghribnya tertunda. Maghribnya tertunda. Sholat maghrib kalau sudah injury time, sudah mau habis waktunya baru sholat. Ini tipu daya setan. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa sholat yang paling utama yaitu sholat di awal waktu. Jadi Rasulullah sendiri, beliau ketika waktu berbuka tiba, beliau biasanya makan kurma kalau ada, kalau enggak minum seteguk air atau beberapa teguk air, lalu setelah itu beliau sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib boleh dilanjutkan untuk berbukanya. Hanya saja tetap jangan sampai kemudian kita berlebihan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, ma wa'ya binu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada wadah yang paling buruk bagi anak Adam ketika mengisinya melebihi perutnya. Hasbal muslim akalat yukimna sulbahu. Bahwa cukup seorang muslim itu beberapa suap untuk bisa menopang tulang punggungnya. Fa inka nala mahalah, kalau memang harus makan banyak karena lagi selera, lagi nafsu, lagi pingin makan, maka Rasulullah memberikan kaedah fathuluthun li ta'amihi. Kita bagi perut menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya, dan wa thuluthun li nafasihi, sepertiganya untuk bernafas. Nah, kadang-kadang kita lepas kontrol saat berbuka, sampai nafas pun sudah ngap, karena nggak ada rongga lagi untuk bernafas karena penuh dengan makanan tadi. Nah, itu hal yang patut untuk kita waspadai. Kemudian selanjutnya, ikhwas sekalian, seperti sahur tadi, ada kadang-kadang kita lapar mata. Ketika mau berbuka, banyak makanan dibeli, banyak makanan disiapkan, tapi ketika saat berbuka ternyata hanya sedikit yang dia makan. Akhirnya makanannya pun kadang-kadang terbuang. Nah, ini juga harus kita waspadai. Kemudian selanjutnya mengakhirkan sholat maghrib tadi, itu juga tipu daya. Kadang-kadang kita punya alasan, punya semacam justifikasi, kan lagi berbuka, bolehkah kemudian sholat maghribnya diakhirkan? Kadang-kadang begitu. Kalau di momen-momen tertentu atau sesekali, ya kita bisa memaklumi. Tapi kalau setiap berbuka dia seperti itu, ya ini perlu untuk kita evaluasi. Karena Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk sholat di awal waktu. Dan yang terakhir, sekalian, yang perlu kita waspadai, kalau tadi kan meninggalkan sholat subuh. Nah, ini sering orang yang berbuka sampai meninggalkan sholat maghrib. Saya sendiri sering melihat hal itu. Kadang ketika diundang untuk ngisi buka puasa di kantor mana, bukanya di restoran mana, itu banyak tuh, sebelum maghrib mereka sudah berkumpul. Nah, di situ nanti ada tausiah. Begitu maghrib, udah, diserbu semuanya sambil ngobrol dengan teman kantor, hahihi, asik ngobrol. Kadang-kadang yang ahlul hisab, orang yang merokok sambil ngobrol, itu bisa sampai isya. Bahkan setelah isya pun mereka masih anteng di situ. Nah, ini fenomena seperti ini tipu daya setan yang sangat nyata. Bagaimana sholat maghrib yang wajib akhirnya ditinggalkan demi sahur berbuka yang tidak terkontrol tadi. Ini sangat rugi kalau hal itu terjadi. Sangat disayangkan. Di dalam hadis sebagai penutup, hadis riwayat Imam Tabrani,
sahabat Anas bin Malik, asprinya Rasulullah SAW, radhiyallahu an, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza kana shaiman lam yusolli hatta ya'tiya birutabin wa ma'in fayakulu washrab. Rasulullah ketika berpuasa, beliau tidak akan melaksanakan sholat maghrib sampai mengkonsumsi rutab atau tamer. Rutab itu kurma basah, atau tamer kurma kering. Kalau nggak ada rutab, biasanya tamer. Lalu minum. Setelah itu baru Rasulullah SAW beliau kemudian melaksanakan sholat maghrib. Nah, begitulah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita berharap puasa yang kita lakukan itu walaupun nggak persis dengan puasa Rasulullah ya, mendekatilah bagaimana Rasulullah berpuasa agar kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Tafadhol Ustaz Khalis. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Mudah-mudahan dimanfaatkan untuk tanya jawab, dan insya Allah ini bagian yang keseharian kita selama Ramadan ini. Dan kalau mungkin ditanya, bisa jadi ada yang merasa menjadi bagian apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hasan Bisri ya. Tapi mudah-mudahan tidak kalau jamaah MKI ya. Tapi kalau kita menyaksikan di antara kita, di lingkungan kita ada yang seperti itu, tentu ada kewajiban kita untuk mengingatkannya. Bu Dian, silakan Bekasi. Silakan Bu Dian, Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya kita berhenti makan dan minum di saat kita sahur di negara yang tidak ada pemberitahuan waktu imsaknya? Itu aja. Iya, baik. Kemudian, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sekarang ya, kita kan punya timer internasional ya, atau kalau dalam itunya jadwal imsakiyah lah ya. Artinya kalau untuk saat ini sangat mudah ya. Kita mencari di googling ya, waktu maghrib di daerah mana, Amerika atau di mana gitu yang notabene minoritas Islamnya gitu. Kalau di Indonesia kan kita walaupun nggak punya jadwal imsakiyah, sekitar kita banyak masjid ya, sehingga kita bisa mendengar adzan walaupun kita nggak mengamati terbenamnya matahari secara langsung ya. Kemudian televisi di negeri kita juga begitu ya. Semua stasiun ketika maghrib selalu menayangkan adzan, dan itu merupakan acara ratingnya paling tinggi kalau Ramadan itu ya, Program yaitu favorit ya. mana adzan. Nah, memang kalau di negara lain yang minoritas ya, itu nggak kita jumpai hal seperti itu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan jam tangan kita atau jam dinding kita sebagai pertanda ya, dengan ngecek kapan waktu maghrib di tempat yang kita tinggali di situ ya, di daerah manapun itu bisa diakses itu ya. Nah, kita bisa bayangkan ya, di zaman Rasulullah dulu ya, nggak ada jam tangan, nggak ada jadwal imsakiyah, nggak ada jam dinding ya. Bagaimana mereka memastikan waktu maghrib telah tiba ya, itu tentu problem ya. Apalagi kalau lagi mendung suasananya. Kalau nggak mendung kan kita bisa melihat ya, matahari tenggelam. Ya. Nah itulah kendala ya, istilahnya kondisi zaman dulu. Tapi mereka bisa melakukan dengan baik ya. Karena semangat mereka untuk menjalankan ibadah itu begitu tinggi. Ya. Nah kita saat ini alhamdulillah dibantu dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mengetahui ya jam berapa waktu maghrib walaupun di sekitar kita nggak terdengar adzan ya. Jadi di sini berbuka itu bukan ditentukan dengan lantunan adzan ya. Lantunan adzan sebenarnya itu adalah waktu masuk sholat ya. Artinya ya, seandainya nggak ada lantunan adzan kita bisa
berpatokan pada jam yang ada di sekitar kita, ya. Maghrib jam berapa, ya. Karena kadang-kadang faktanya, walaupun kita tinggal di banyak masjid di sekitar kita, kadang-kadang mereka ketika waktu maghrib tiba nggak langsung menggunakan adzan, ya. Jadi ada yang berbuka dulu, makan minum dulu, baru adzan. Ada yang seperti itu. Ya, kalau kita nunggu adzan ya berarti sudah agak telat itu, ya. Makanya kita komparasikan lah, ya, waktu imsakiyah yang ada, kemudian kalau memang dikuatkan dengan suara adzan ya silahkan. Tapi yang jelas patokannya itu bukan adzannya, ya, tapi waktu terbenamnya matahari itu. Itu sebagai pertanda kita sudah boleh mengakhiri puasa kita atau berbuka. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi silakan yang ingin bertanya sebelum tutup. Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kan gini, kemarin itu kedua kalinya anak saya histeris. Saya bacain doa-doa ruqyah itu, dia jerit-jerit, jangan berdoa gitu, yang umur 3 tahun anak pertama saya. Nah, Ya, itu gimana tuh Ustadz? Berarti ada kroco-kroconya yang gangguin atau kemungkinannya gimana? ya. Ya. Jadi biasanya seperti itu Bu, kita uh, lakukan semacam analisa atau diagnosa, ya. Apakah itu terjadi saat itu atau sebelumnya sudah terjadi sebelum Ramadan pun ada yang mengalami hal seperti itu. Cuma ketika Ramadan kambuh istilahnya, kumat, ada yang begitu. Artinya itu gangguan sudah lama kalau seperti itu, nggak hanya di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau memang sebelumnya nggak pernah terjadi, kok tiba-tiba seperti itu, ya bisa jadi itu ada gangguan dari pion-pion setan itu, ya, dari prajurit-prajurit itu pada keluarga kita, ya. Dan kita sudah membuktikan, ya, bahwa ketika di bulan Ramadan penanganan seperti itu lebih efektif. Artinya doa kita mustajab, kemudian mereka lemah karena pembesar-pembesarnya dibelenggu, ya. Kalau saya boleh sarankan, ya ibu tetap lakukan. Kalau memang saat kita membaca anak kita kok histeris, ya kita bisa eh, melakukan dengan media air, ya. Tanpa sepengetahuan dia, bacakan aja di air. Nanti setelah itu airnya diminumkan ke anak tersebut atau dicampurkan dengan mandinya, ya. Itu terkadang efektif juga, ya. Iya. Walaupun nggak secara langsung, ya. Jadi kalau memang secara langsung dia kemudian histeris, kemudian dia menolak, ya, sehingga kita pun akhirnya nggak bisa fokus untuk meruqyah secara langsung, boleh dilakukan seperti tadi, ya, melalui air dulu. Dan biasanya itu ketika sudah kita minumkan atau kita pakaikan mandi ke dia, itu akan mereda. Nah, saat sudah mereda itu kita tuntaskan, kita lanjutkan ruqyahnya, itu akan lebih efektif. Yang sudah jelas ya, Bunda Ya, Nadia. Dan kalau melihat indikasi jin keluar itu tidak perlu harus dalam bentuk orang muntah-muntah, Ustaz, ya. betul, Ya, betul. bisa dengan tidak terlihat karena memang makhluk gaib, ya. Tidak Ya, terlihat, tapi ketika tidak ada reaksi ketika kita bacakan Al-Quran menjadi salah satu indikasi paling kuat gitu, Ustaz, ya. ya, ya. Kemungkinan sudah tidak ada lagi gitu, ya. Baik, Baik. alhamdulillah syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya, dan mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu bermanfaat untuk kita semua dan juga amal jariah bagi Ustaz, dan Ya, tentu ini saling doakan menjadi bagian yang sangat penting dari akhir penghujung kajian pagi ini. Saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, berikan kesehatan bagi yang sedang sakit, barangkali di antara jamaah yang sedang sakit atau ada yang sedang kesulitan, juga Allah segera ya, beri jalan keluar terbaik. Apalagi fadilah dari Ramadan tentu menjadi uh, sangat penting ya, karena orang berpuasa itu termasuk yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yuftir, sehingga beliau apa namanya berbuka saja. ya. Baik, alhamdulillah kita jumpa Ustaz insya Allah siang ini, karena Insya eh, Allah, ya. kita di siang ini insya Allah ada konsultasi langsung bersama Ustaz Hasan Bisri dari jamaah yang hadir di kajian apa di sanlat bersama MKI. Insya Allah Ustaz Hasan Bisri pun akan menemani kita di siang hari, bisa langsung konsultasi ya, karena di siang hari itu ada beberapa
meja konsultasi Ustaz, insya Allah ya, ada yang untuk kesehatan dipandu oleh Dr. Bidi Ulin dan juga Dr. Piki Fauzan, ada yang ruqyah untuk antum gitu ya, dan nanti mungkin kalau ada penanganan bisa di eh, setting tempatnya di kamar atau gimana, nanti bisa lihat teknisnya gitu ya. Eh, dan ada juga yang sesi untuk konsultasi tentang keluarga bersama Ustadz Ruli ya, dan Ustadz Dodi misalkan soal anak pasangan bagaimana, dan itu penanganannya benar-benar komprehensif ya. Jadi dari sisi kesehatan fisiknya, kesehatan rohaninya, dan juga bagaimana caranya, itu kan akan penting juga penanganan psikologis itu dari para guru-guru kita yang sudah memahami secara keilmuan dan juga syariatnya, bagaimana cara menangani persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita, dan ini Amin, bagian dari amin. upaya ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan Ramadan terbaik kita. Dan tujuan utama di Ramadan menjadi orang bertakwa, mudah-mudahan kita raih bersama. Mari kita Amin. tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا